A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-ikhwah al-a'izza, insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk di pertemuan ketujuh pembahasan kitab Qawaninul Baitil Muslim karangan Asy-Syaikh Al-Allamah Said Hawa rahimahullahu taala. Ini adalah pertemuan ketujuh ikhwah, kita niati bersama-sama namaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Berkata muallif rahimahullahu taala, al-qanunu sadisu fil alaqati wa adabit ta'amul. Undang-undang keluarga muslim yang nomor 6 berkenaan dengan membangun interaksi yang harmonis antara anggota keluarga. Innal usrata, sesungguhnya keluarga. Innal usrata ini artinya sesungguhnya keluarga. Innal usrata wal bi'ata dan lingkungan, wal madrasata dan sekolah, hiya mahadinu, itu semua adalah pusat tarbiyah, pusat pendidikan al-asasiyati yang inti fi hayatil insan, dalam kehidupan seseorang. 3 tempat ya, rumah, lingkungan sekitar rumah atau lingkungan tempat kita berada, dan sekolah. Jadi 3 tempat ini adalah pembentukan karakter seseorang. Kalau 3 tempat ini tidak baik, maka orang itu juga tidak akan baik. Wa fil usrati ya'khudul insanu al-katsiral kabira. Dan di keluarga itu orang akan membentuk corak tubuhnya, ya, mempengaruhi dengan pengaruh yang besar terhadap corak tubuhnya. Fahuwa fil ghalibi ya'khudhu dinahu wa akhlaqahu wa adabahu wa adabat ta'amul. Ini semua perkara yang asas, yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Pertama adalah agama kita, kedua adalah akhlak kita, ketiga adalah adab kita, dan yang keempat adalah adab kita ketika berinteraksi dengan orang. 4 perkara asas hidup ini yang mana bisa mempengaruhi nasib seseorang baik di dunia maupun di akhirat, baik agama maupun dunia. Ini fondasi utamanya bukan di sekolahan tapi di rumah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, walidzalika kana minal ahamiyah bimakan, sangat penting sekali, an yalhadul baitul muslimu tartibal alaqati wa adabat ta'amul. Sebuah keluarga muslim harus memberikan perhatian terhadap bagaimana prioritas tentang keharmonisan interaksi, wa adabat ta'amul, dan adab berinteraksi, bihaitsu yakunul adabu yahkumul baita, sehingga adab itulah yang menjadi patokan rumah. Bukan justru rumah yang menentukan adab, tapi adab yang baik itu yang menjadi, yang mengatur hidup sebuah rumah. Bukan rumah itu yang membuat adab sendiri keluar dari tatanan adab Islami. Wa yasri minal baiti nahwal kharij, sehingga adab Islami itu keluar dari rumah dan mempengaruhi orang sekitar rumah. Jadi setiap rumah itu seandainya adabnya itu Islami, maka sebuah perkumpulan itu juga akan menjadi Islami juga. Seperti itu. Inna katsirina minan nasi yakununa aswa'an nasi akhlaqan dakhilal bait wa yuhawiluna an yakunu mithaliyina kharijah. Ya, ini banyak dari orang itu di dalam rumah tidak baik, tapi di luar rumah itu menampakkan baik. Ini namanya
dualisme atau bisa dikatakan hipokrit ya, atau ada kemunafikan. Karena standar kebaikan itu adalah ketika kita dengan orang terdekat kita. Karena ketika kita dengan orang terdekat kita, di sana tidak ada kemunafikan, di sana adalah keterus-terangan. Seperti itu. Waqad waradat nususun tasifu jilan bi annahu yuti'u zaujatahu wa ya'si ummah wa yabirru sadiqahu wa ya'uqu abah. Bahkan dalam teks-teks wahyu hadis ada riwayat yang mengatakan akan datang suatu masa di mana seseorang lebih mengorbankan ibunya demi istrinya, lebih mengorbankan ayahnya demi temannya. Nah, maka Syekh Said Halal memberikan kaidah inna mizanal khairiyah huwa husnul muamalah ma'al aqrab fal aqrab. Jadi standar muamalah akhlak yang baik itu adalah bagaimana dia memperlakukan orang terdekatnya, baru yang setelahnya semakin jauh. Fa khairukum khairukum li ahli. Ini dalam sebuah riwayat, sebaik-baik kalian adalah yang baik bagi keluarganya. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa adnaka fa adnaka, akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Ibumu, baru yang lebih jauh, sampai seterusnya. Nah, ini adalah hadis-hadis, riwayat-riwayat, dasar-dasar yang menunjukkan bahwasannya ukuran kebaikan itu adalah dari yang terdekat, ya, dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang terdekat dari kita. Baik. Wa minha huna yanbaghi an yu'tana dakhilal baitil muslimi bi adabil alaqati wa husnil ishrah. Maka dari itu, agar tercipta seperti itu, maka sebuah rumah muslim harus memberikan perhatian yang lebih tentang adab-adab bermuasyarah, berinteraksi sesama anggota keluarga. Fal adabu ma'al abawaini wa ihtiramihima wa ta'atihima wa birrihima wa taksisihima bizazidin minal inayah. Ketaatan, penghormatan terhadap kedua orang tua itu adalah yang paling besar porsi interaksinya, inayahnya harus yang paling besar. Wa husnul isyrati bainaz zaujain, dan juga antara suami istri juga harus porsinya besar karena itu orang terdekat juga. Suami istri itu orang terdekat. Orang tua itu yang paling dekat. Bi an yata'amala bil hilmi wal hikmati wa ghadhi sauti wa tarkil jidali wal khusumati wa ta'ati liz zauji wa ri'ayatil abna'i bir rahmati wasyafaqah wa husnit ta'dibi fi amri dini wa dunya minal ahamiyatil kabirah wa minal mustahsan an nusajjila hadhil mulahadzat. Ini ada nilai-nilai universal yang menjadi asas keharmonisan suami istri ataupun sebuah keluarga. Yang pertama, interaksi antara anggota keluarga itu yang pertama harus berasaskan yang namanya al-hilm, yakni sabar, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Yang kedua adalah dengan asas hikmah, selalu memikirkan akibatnya, tidak asal melakukan. Yang ketiga, ghadhu sauti, dalam berucap itu tidak mengangkat suara. Ini yang ketiga. Yang keempat, tarkul jidal khusumah, meminimalisir adanya pertengkaran dalam pembicaraan, ya. Yang kelima, at-ta'atu lizauji, seorang istri memberikan ketaatannya kepada suami. Yang keenam, riayatil abna'i wal banati birrahmati wasyafaqah. Dalam pendidikan anak itu basicnya harusnya kasih sayang. Wa husnit ta'dibi fi amri dini wa dunya, dan yang ketujuh, harus ada porsi yang dikhususkan untuk mengisi nilai-nilai kebaikan tentang agama paling utama dan juga tentang keduniaan. Nah, ini 7 poin yang harus melandasi, ya, dari mana kita melangkah ketika ingin membangun interaksi yang baik dalam sebuah keluarga. Seperti biasanya, Syekh Said Hawa akan memberikan langkah-langkah praktis, ya. Seperti biasanya,
Syekh Said Hawa akan memberikan langkah-langkah praktis tentang apa saja yang harus dilalui ya sebuah keluarga muslim dalam rangka menciptakan keharmonisan antar sesamanya. Beliau di sini menuliskan kurang lebih 10 langkah praktis yang akan kita baca insyaallah satu persatu. Baik. Yang pertama adalah innahu la yasihu an yuskata ala su'i adabin au su'i khuluqin au su'i tasarrufin fil bait. Walakin la budda min takhayyuril uslubil munasibi lil mu'alajah wa la budda min takhayyuril waqtil munasibi lin nasihah. Tidak boleh ada pembiaran ketika terjadi akhlak yang buruk, ketika terjadi adab yang buruk, ketika terjadi aktivitas yang buruk di dalam rumah. Itu tidak boleh ada pembiaran. Maka kalau nggak ada pembiaran berarti ada apa? Di sana ada peringatan. Nah, peringatan pun itu harus memperhatikan dua hal. Takhayyurul uslubil munasib, dipikirkan benar cara memperingatkan yang baik, wal waktil munasib, dan waktu yang tepat. Jadi tidak ada pembiaran, tapi cara memperbaikinya yang terbaik dan waktunya yang tepat. Ini berarti sangat hati-hati sekali. Jadi penyaringannya itu untuk sampai kepada tahap mengingatkan itu sangat diketatkan juga gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak membiarkan, tapi pun ketika mengingatkan itu berhati-hati. Yang kedua, la budda an yulahidha abasal atfali ma'a ba'dihim ba'dha wa abasahum ma'a auladil jiran wa la budda an yu'awwadu ala anna hunaka hududan la yasihu an tatajawaz wa anna hunaka hududan la yasihu an tuqraba. Pertama, biasanya anak kecil itu condong dengan yang namanya rame ya. Maka orang tua itu harus memperhatikan ya kelakuan anak-anaknya. Jangan sampai membuat keramaian yang berlebihan, terkhusus bersama anak-anak tetangganya, seperti itu. Dan anak-anak itu sedikit-sedikit itu selalu diingatkan akan hal-hal yang dibolehkan dan akan hal-hal yang diharamkan. Jadi sambil akalnya anak itu mundak ya, atau akalnya itu tumbuh, itu kalau ada yang baik dibilang ini baik, kalau ada yang buruk dibilang ini buruk. Jadi sedikit-sedikit sambil bertambahnya umur anak itu diingatkan. Karena akal anak itu kan bertambah ya. Bahkan nanti kalau usia 7 tahun ada namanya tamyiz, nanti usia 9 tahun ada yang namanya balik dan seterusnya. Itu klasifikasi berdasarkan pertumbuhan kesadaran anak. Poin yang ketiga, la budda min ta'widil atfali ala an yahtarima as-saghiru man huwa akbaru minhu wa ala ihtiramis sigharil kibari fil muamalati wa ghadhi tarfi wa ghadhi sauti wa adamil idab. Juga yang kecil itu selalu diingatkan agar menghormati yang besar, menjaga pandangannya, menjaga suaranya, tidak menyakiti yang besar. Yang keempat, inna tifla indahu nau'u idrokin mundu wiladatihi wa bitali fala yashihu an yakula qawlan au an yatasarrafa tasarrufan au ayya'tada adatan illa waqad hussina lahul husnu wa qubbiha lahul qabihu. Hussina lahul hasanu wa qubbiha lahul qabihu. Juga tadi ini hampir mirip ya dengan poin yang kedua, bahwasanya nilai-nilai kebaikan, hal-hal yang buruk itu harus selalu dikasih tahu walaupun sedikit demi sedikit. Yang kelima, yang bagi an ya'tada kullu ahlil baiti an yubadira kullun minhum ilal khidmah wa alla yang tadira min ghairihi an yahdumah wal yuqallil kullun min ahlil baiti at-talaba minal akharina illa lihajatin aw daruratin.
pendidikan kepekaan. Masing-masing anggota keluarga itu agar peka sebelum yang lain minta tolong itu tanggap, oh butuh dibantu ini, kita bantu. Tetapi di satu sisi juga, agar masing-masing itu tidak mengandalkan bantuan orang lain. Maka kita sebagai pribadi, prinsip kita sebisa mungkin nggak minta tolong sama orang tua kita, sama kakak kita, sama adik kita. Itu prinsipnya. Tetapi kita tuh sebisa mungkin juga kalau melihat kebutuhan yang sedang dialami saudara kita, kita langsung menawarkan bantuan. Nah, itu nilai penting sekali itu. Dia dermawan tapi tidak minta-minta. Keenam, yang bagi an yurabba kullu fardin fil baiti ala tawadu'i li ghairihi min sukanil baiti wa ala tawadu'i lil akhirina min duyufil baiti wa yura dzalika fi kulli makanin fil majlisi wa ghairihi. Pendidikan tawaduk kepada sesama anggota rumah. Poin yang ketujuh, di sini ada 10 poin ya. Yang ketujuh, yang bagi an ya'tada kullu fardin min afrodil baiti alal kalimati thayyibati ma'a ba'dihim ba'da wa ma'al jirani wa ma'a kulli nas. Agar membiasakan kalimat thayyibah. Kata kuncinya adalah kalimat thayyibah, tidak misuh, tidak berkata jorok. Dan ini setiap uruf, adat, tempat, daerah ini memiliki batasan yang berbeda-beda di dalam menentukan kalimat thayyibah ini. Walaupun di sana ada batasan yang sama ya, ada sesuatu yang nilainya itu universal seperti dzikir, jujur, tidak bohong, tidak menghina, tidak mengangkat suara. Nah, tetapi di sana ada kata-kata yang mungkin terkadang setiap tempat berbeda. Baik. Yang kedelapan, yang bagi an ya'tada kullu fardin fil baiti alal qiyami bihaqqid duyufi wa husni istiqbalihim wal istibsyari bihim wa bahsil iqbal wa bihissil iqbali alaihim wa bidhiyafatihim. Nah, ini juga harus senang dan tulus ketika menerima tamu. Nah, ini juga termasuk adab yang penting karena sebuah rumah itu tidak mungkin tidak pernah ada tamu, mesti ada. Dan tamu itu biasanya orang yang asing atau orang yang jarang ke rumah. Dan orang yang jarang ke rumah kita itu biasanya akan menilai kita itu dengan pandangan pertama. Nah, ketika walaupun kita hakikatnya baik ya, tapi karena ketika itu capek banget ya mungkin, akhirnya tamu itu melihat kita itu buruk sehingga kita digosipkan sebagai orang yang buruk padahal ketika itu kita memang capek banget. Nah, maka di sini syariat menganjurkan kita agar apa? Agar menerima tamu itu dengan tulus apa adanya, ya sebaik mungkin, ya tidak terpaksa karena itu akan memberikan bekas yang sangat mendalam ya bagi tamu itu sendiri. Sebelum terakhir poin yang ke-9, la yambaghi an ya'tadal atfalu 'ala ad-dukhuli 'ala ad-duyufi wa in hadatsa dzalika fa li fatratin qasiratin wa duna an yakuna hunaka iz'aj. Tidak boleh ketika kita ada tamu itu kita masuk ke ruang privasi mereka, walaupun anak-anak kita itu kita larang. Kalaupun terpaksa ke ruang mereka untuk menghadirkan makanan, menjamu tamu, membersihkan rumah, kamarnya, menyapu dan sebagainya itu tanpa ramai. Yang terakhir, yang bagi an ya'tada kullu fardin fil baiti ala an la yatasarrafa tasarrufan aw ayyakula qawlan yukhillu bidzauqil am aw il muru'ati jiddan aw hazlan. Ini pasti yang penting banget. Bahwasannya kita harus saling menjaga antara anggota keluarga kita agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang namanya muru'ah. Ya, nilai-nilai kesopanan dalam suatu tempat tertentu. Baik dalam keadaan bercanda ataupun serius. Karena itu bisa menjatuhkan martabat kita ya di depan orang lain. Wallahu ta'ala alam biswab. Ikhwanil kiram, semoga ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dan Allah memberikan taufik kita untuk mempelajari konun yang selanjutnya yaitu ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Insyaallah semoga 2 atau 3 pertemuan lagi kita bisa menghatamkan kitab ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.